Halo sahabat Lavender, ketemu lagi sama Kak Saat. Kali ini kita akan bahas hal-hal yang kemarin kejadian waktu di konser Coldplay. Apa aja sih? Jadi konser Coldplay itu ada banyak hal baru, ada banyak penemuan yang ditampilkan, ada banyak juga keseruan yang jelas. Kita akan ngomongin tentang gelangnya yang ramai banget itu. Kita akan ngomongin tentang hal-hal baru yang tentang sustainable energy yang ada di konser itu, kayak dan lantai dasar kinetik, sama kenapa ada sepeda statik yang menghasilkan listrik itu. Nah, kita bahas ya habis ini. Tapi sebelumnya ke semua itu, kita bahas yang oleh-oleh dari Chris Martin yang sangat membuat ramai jagat Twitter atau TikTok itu gara-gara dia ngasih pantun yang pertama. Pantunnya mungkin teman-teman udah banyak dengar ya, kayak depannya itu kayak hari Selasa ujian fisika. Nah ini unik nih, di semua penonton itu kayak ramai banget langsung ngomong cakep gitu. Hari Selasa ujian fisika. Hari Selasa ujian fisika. Giat belajar biar lulus. Apa kabar kota Jakarta? Boleh dong pinjam 100. Jadi hari Selasa ujian, tapi dia pakai nada gitu. Jadi mungkin teman-temannya harus ngasih tahu Bapak Chris Martin ini memang pantun tuh puisi lama, tapi nggak biasanya pakai musik ya. Jadi nanti mungkin teman-temannya perlu ngomongin atau idenya perlu ngomongin. Tapi unik tuh yang ujian fisika ini dan belakang ditutup dengan pinjam dulu 100 gitu ya. Itu mungkin kemarin masih ke bawah-bawah rame waktu di Mandalika ya, pada ngomong pinjam 100 masih lanjut ya. Agak telat dikit tapi nggak apa-apa lah. Selama yang nyebutin Om Chris Martin jadi masih diterima gitu. Nah ini ada beberapa komentarnya lucu-lucu nih, kayak video paling ramenya itu nomor 1 bisa dibilang itu dari Firsa Bersari yang nonton dan ngerekam di situ tuh. Dia nyebutin Chris Martin orang Depok ini mah, kata hahaha Firsa Bersari. Ya bener ya, kayak cakep banget itu ya. Itu hal-hal yang orang Betawi banget gitu kan, karena dia pakai pantun, karena rame ya pantun di Betawi ya, walaupun kita tahu pantun aslinya dari Melayu, dari Sumatera gitu. Nah terus ada juga yang ngomongin tentang prestasi Coldplay, sebutkan ya, ini nggak apa-apa lah, biasalah. Tapi ada juga yang lucu-lucu nih ngomongin emang ternyata bener apa kata temen gue, Chris Martin tuh anak condet gitu. Kayak kemarin sebelumnya itu ketahuan Chris Martin jalan kaki nyeker kayak di video kemarin itu, kemudian yang sekarang ketahuan maksudnya ditunjukin ke orang-orang Chris Martin baca pantun gitu kan. Jadi kan wah emang ini banget nih, orang condet banget atau orang BKT banget juga kayak gitu lagi gitu. Nah terus ada yang lucu lagi yang nyebutin bahwa makin yakin Chris Martin orang Bekasi gitu. Atau ada juga yang nyebutin nyebutin Ali Taher ini mah bukan Chris Martin, lagi cosplay aja dari jadi Coldplay gitu ya. Mudah-mudahan ini benar Chris Martin ya, tapi emang itu bikin experience baru orang hampir 80.000 orang atau bahkan lebih gitu, dengan kejadian-kejadian yang viral juga kemarin. Mungkin ada sekitar 80.000 orangan itu nonton di satu titik, nonton Coldplay rame-rame. Kita tahu harga tiketnya paling mahal yang sampai 10 juta, terus berjuta-juta yang lainnya, itu semuanya tumpah ruah di situ. Nah sekarang, apa aja yang ditinggalin Coldplay di Indonesia? Yang pertama, selain experience nontonnya ya, yang pertama yang gede banget ditinggalin di Indonesia adalah ada perahu atau kapal pengangkut sampah dihibahkan ke Indonesia di sungai, untuk mengangkut sampah di sungai.
Nah, mungkin juga Chris Martin ini nonton atau Coldplay ya. Kita tahu tentang bersih-bersih sampah, bersih-bersih kali, bersih-bersih sungai atau pantai itu lagi ngetren kemarin di selama 2023 kemarin ini dari teman-teman dari Pandawara ya. Itu yang pertama. Jadi mereka bikin inisiasi untuk bersih-bersih sampah ya. Teman-teman udah banyak lihat lah. Kemarin juga dapat TikTok Awards. Berapa piala gitu untuk dibawa. Nah, itu juga ada banyak juga usaha-usaha untuk membersihkan sampah di sungai. Makanya ya nggak salah kalau misalkan Chris Martin bukan Chris Martin, Coldplay ngasih perahu untuk atau kapal untuk mengangkut sampahnya ini. Ini nggak main-main ya ternyata perahu pengangkut sampahnya. Jadi teman-teman bisa cek aja kapasitasnya berapa atau berapa itu ini, dan ya itu thank you banget buat tim Coldplay, ya itu pasti akan sangat berguna gitu. Belum lagi kita tahu ada beberapa sungai yang termasuk sungai terkotor di dunia ada juga di Indonesia di nomor-nomor sekian lah gitu. Jadi teman-teman kita harus banyak berterima kasih sama Coldplay. Nah, berikutnya kita ngomongin tentang sustainable energy yang dibawa atau dikampanyekan sama Coldplay ketika datang ke Indonesia. Yang pertama ada lantai kinetik. Lantai ini kinetik nih keren ya, dia itu walaupun nggak gede-gede amat, itu ada kayak satu spot di GBK kemarin itu dibuat jadi lantai kinetik. Jadi lantainya ketika ada orang bergerak-gerak di situ, loncat-loncatan, itu akan menghasilkan listrik. Nah, listriknya dipakai untuk menghidupkan videotron gede di belakang Chris Martin itu. Nah, itulah yang bikin kayak orang jadi harus sering jingrakan nih di sini supaya itu nyala gitu. Selain lantai kinetik ada juga yang sepeda statis. Tapi kita bahas dulu yang lantai kinetik. Nah, lantai kinetik ini sebenarnya udah lama. Teknologinya itu dari 1880 dari namanya piezoelectric. Tapi baru mulai dikembangkan untuk dibuat seperti injakan. Jadi piezoelectric itu kan intinya ada suatu material yang ketika dia bergerak itu akan menghasilkan listrik. Nah, digunakan untuk di lantai itu baru di tahun 2010-an kemarin gitu. Waktu saat ambil kuliah S2 itu udah mulai banyak yang ngomongin tuh 2014, 2015 itu udah banyak yang ngomongin untuk dipakai di jalanan, tapi masih sebatas namanya apa ya, masih sebatas proyek angan-angan sih, masih study gitu-gitu gimana kalau dibikin gitu. Ada beberapa papernya juga di sini yang bikin dari Korea, dari beberapa negara lain untuk bisa membuat lantai kinetik ini untuk membuat piezoelektrik dimasukkan ke dalam lantai. Jadi ketika lantainya itu diinjak, itu akan menghasilkan energi listrik. Bahkan yang lucu, yang unik adalah lantainya itu ketika diinjak dia menghasilkan listrik. Ketika kaki kalian keangkat dari lantai itu, maka itu juga akan menghasilkan listrik. Jadi setiap ada gerakan, jadi menghasilkan listrik. Itu teknologi piezoelektriknya. Nah, kemarin waktu di konser Coldplay itu bahkan sebelum Coldplay-nya naik itu mereka kayak muterin ada satu video di videotron di belakang itu bilang ini kita akan ngadain pesta dansa kinetik, tolong ada 100 sukarelawan ada di. We charge our show batteries with solar, wind and other green energy. You can power the show by using the power bucks and kinetic floors. Wherever possible, we use renewable fuel. Lantai dansanya kinetik itu yang walaupun nggak gede ya, cuma satu blok, tapi kan itu lumayan ternyata hasil listriknya. Jadi di blok itu dan di sepeda statisnya untuk menghasilkan listrik supaya bisa menghidupkan si videotron dan ngecas. Di situ ada kayak baterai indikatornya, jadi masih merah terus naik gitu. Jadi orang-orang harus kejirakan di lantai dansa atau di mengayuh pas di sepeda statis. Nah, kalau yang sepeda statis itu kan udah teknologi lama sebenarnya. Bukan lama secara waktu doang ya, karena generator listrik dari sepeda itu dari dulu udah ada tuh. Kalau di sepeda mini itu ada lampu yang di depan
ditaruh, nah itu nggak pakai baterai tapi dia itu pakai putaran roda sepeda depannya gitu, ban depan, roda depan. Nah, kalau yang ini adalah mereka ngayuh sepeda dan hasil kayuhannya itu disalurkan untuk menghasilkan listrik. Jadi ada generator listriknya, nah listriknya disambungin untuk ngecas si listriknya ini. Di pesta dansa kinetik ini lumayan bikin orang aware ya bahwa ada loh cara-cara lain untuk menghasilkan listrik, nggak cuma dari yang kita biasa dengar yaitu dari minyak bumi, batu bara, dan mungkin listrik, air, atau angin gitu. Tapi ada yang lebih sederhana yaitu dari diinjak-injak juga ada. Ini hal keren yang dibawa Coldplay ke seluruh dunia, pastinya nggak mungkin di Indonesia doang, bahwa kita bisa loh cari energi alternatif lain gitu. Dan menghasilkannya dengan senang gitu, terutama di lantai dasar kinetik ini. Mungkin kalau udah banyak sih percobaan supaya ditaruh di jalan tol gitu, karena kan nanti mobil lewat sebanyak apa mobil lewat yang nggak macet ya. Kalau mobil lewat yang macet ya dia diem, dia nggak ngecas nih. Jadi kalau mobilnya lancar, mungkin kalau di Indonesia tuh di Jalan Bogor tuh, Jakarta Bogor gitu misalkan, ya itu kan itu bisa tuh banyak tuh listrik yang dihasilkan lumayan karena dia nggak macet. Tapi kalau lagi macet ya berhenti juga, nggak ngaruh. Tapi lumayan itu yang naikin awareness, makanya yang dibawa ya sekecil itu doang. Yang bikin rame lagi adalah yang terakhir itu adalah gelang yang dipakai di konser Coldplay itu. Jadi ketika mereka nukerin tiket, dapat juga tuh gelangnya supaya masuk. Kemudian ketika masuk, nah di dalam itu jadi bisa nyala-nyala gitu. Jadi sesuai lagunya nyalanya ada jingkrak-jingkraknya juga, ntar dia nyalanya beda lagi gitu. Beneran satu stadion full. Hampir 80.000 orang semuanya pakai si gelangnya itu. Nah, gelangnya ini dari mana sih? Ternyata gelangnya ini namanya dari Silobands pakai X ya, XYLOBANDS, Silobands. Itu mereka supplier untuk semua konser-konsernya Coldplay. Sebenarnya ada banyak yang bikin untuk si bands ini, gelang-gelang yang nyala-nyala ini. Salah satunya Silobands ini gitu. Nah, kenapa kok bisa Silobands itu nyalanya bisa teratur gitu, kadang lagi merah semua, hijau atau kelap-kelip atau ngikutin hentakan lagu gitu. Nah itu karena Silobands ini ada yang mengatur. Yang mengaturnya itu di mana? Yang mengaturnya ada di ruang kontrol. Silobands ini menggunakan radio frekuensi, jadi kayak remote control aja. Kayak radio frekuensi itu kan kayak RRC ya, remote control itu kan banyak tuh radio frekuensi. Jadi maju mundur. Kalau ini enggak, nyala hijau, nyala merah, nyala ini gitu. Nah, radio frekuensi itu makanya dia bisa di spot-spot tertentu udah jelas nih, yang di spot ini nanti akan nyala merah, yang spot ini akan nyala hijau, akan membentuk seperti apa gitu. Itu bisa kelihatan, karena kan kita tahu ketika masuk juga beda nih, yang festival ya di bawah, yang cat 1, cat 2, cat 3 gitu, itu semuanya posisinya beda-beda, akan kodenya beda-beda. Jadi ketika dinyalain dari dari operatornya yang nyalain, dia akan berubah bentuk sendiri. Dan karena dia pakai radio frekuensi, ya masih agak manual sih, bisa dinyalain 1-2 gitu. Mungkin untuk teman-teman yang biasa nonton atau sering nonton konser K-pop atau lihat konser K-pop di YouTube atau di mana, itu udah bilang tuh kayak, lah itu kan sama kayak yang light stick yang biasa dipakai di K-pop. Ternyata enggak samanya dalam teknologi, tapi fungsinya ya mirip. Tapi untuk di K-pop itu kan mereka beli tuh, harganya juga lumayan tuh ya, hampir ratusan ribu gitu. Nah itu bisa dikonekin ke handphone via Bluetooth. Jadi berdasarkan tempat si orangnya itu duduk di mana atau apa. Nah itu dia akan terininya dari handphone. Nah operatornya ngirimnya ke handphone masing-masing gitu. Bisa jadi udah diprogram ya di aplikasi handphonenya. Kemudian ketika handphonenya udah di pairing, ya tinggal jalan aja ngikutin pairingnya itu gitu. Bisa jadi berarti kalau dari
pairing handphone nih. Nah itu bisa dinyalain misalkan walaupun dia nggak di dalam konser, tapi dia ikut nyala, ikut goyang-goyang, ikut gerak-gerak gitu, asal dia milih. Tapi enggak sih, karena harus masukin tiket kalau yang udah-udah, kalau di lexicnya K-pop gitu. Nah tapi kalau Silo Bands ini karena dia pakai radio frekuensi, makanya yang pada bawa pulang itu nggak akan bisa nyala ya. Untuk teman-teman yang kemarin pada bawa pulang, itu malu-maluin, Indonesia katanya cuma 60-an%, nggak nyampe 70% yang mengembalikan si Silo Bands, karena sebenarnya itu dibalikin gitu. Karena pagi setelah konser udah banyak tuh di Shopee, di Tokopedia itu pada jual si Silo Bands-nya itu. Jadi teman-teman tolong ya, itu sebenarnya untuk dikembalikan. Kalian punya pun nggak akan bisa nyala karena itu pakainya radio frekuensi yang dari operator. Kalau pakai radio frekuensi apa yang bisa nyalain ya nggak bisa gitu. Semuanya harus dari operator yang sama. Padahal RF-nya tuh kecil, nggak nyampe segede mouse ini gitu. Nggak, lebih gede sedikit gitu kalau dari video yang ditayangkan. Tapi itu ditransmisikan, muter kemana. Nah itu makanya bisa warnanya bisa macam-macam dan bisa sesuai lagu. Ya, yang penting ada operatornya, jalanin, dia tinggal pencet gitu untuk bisa si RC-nya untuk si Silo Bands ini nyala. Sebenarnya ada teknologi lain, jadi bukan Silo Bands tapi merek lain itu pakainya infrared. Kalau infrared itu pakainya ditembak. Infrared kan kayak remote TV nih. Remote TV itu kan ketika ditembakin ya dia akan nyala gitu. Nah, karena dia infrared jadi asal dia kena transmitter dari ujung ditembak, nah dia akan nyalanya sesuai sama itu, nyala apa. Bahkan bisa dibentuk kayak love, dibentuk halo gitu, satu stadion. Itu karena dari si transmitternya itu dibentuk sama dia supaya ketika nyebar ya bentuknya akan halo juga kayak gitu. Asal transmitternya benar. Nah itu akan ada tiang-tiang di sekitar tempat konser itu yang isinya lampu, sebelahnya ada infrared transmitternya. Nah receivernya ada di gelangnya itu, yang menerima ada di gelang. Jadi bahkan bisa lebih berwarna, lebih berpola gitu untuk kalau misalkan dia pakai infrared. Tapi kemarin pakainya radio frekuensi. Jadi ya polanya tergantung orang itu duduknya di mana, biasanya kayak gitu. Oke, itu untuk oleh-oleh yang bisa dibawa pulang, bukan dibawa pulang, ya ditinggalkan oleh band Coldplay ketika konser di Indonesia kemarin. Dari terakhir sih bilang di statusnya, bukan di postingannya di IG mereka bilang will be back gitu. Mereka akan balik lagi ke sini, walaupun kita nggak tahu kapan. Tapi ya berdoa aja, mudah-mudahan beneran balik lagi ke sini. Karena terakhir yang bilang gitu tuh Muse juga pernah bilang katanya will be back, tapi sebelum mereka balik ke Indonesia udah bubar duluan bandnya. Jadi ya udah bubar gitu. Ya mudah-mudahan kalau Coldplay ya masih akan lebih panjang. Jadi kapan waktunya nanti akan kembali lagi ke Indonesia. Dan teman-teman yang kemarin belum sempat nonton langsung bisa nonton lagi, bisa nonton nanti di kesempatan berikutnya, atau yang hari ini, yang kemarin ini udah nonton ya bisa keseruan-keseruan kemarin. Oke, gitu aja dari Kasat. Tetap belajar untuk hal-hal baru. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.